Hai semuanya, balik lagi di channel saya Fauziah Nur Fazam. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya melahirkan normal anak pertama. Sakit nggak ya? Atau malah sebaliknya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tonton terus video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, dan yang pentingnya aktifkan tombol loncengnya biar semua tahu video-video terbaru dari kita. Selamat menyaksikan. Pada awalnya saya bersama suami jalan-jalan pagi, istilahnya itu adalah jalan santai. Berapa menit? Jauh, setengah jam lebih. Dan pada setengah jam berlalu, maksudnya itu adalah setengah jam di perjalanan, saya merasakan sesuatu ada yang keluar dari celana saya. Lalu bilang sama suami, apakah itu? Keputihankah? Darahkah? Atau anakkah? Nah, di sana saya langsung pergi sama suami ke WC umum. Saya lihat emang ada kayak darah, bercak-bercak darah waktu pertama kali haid. Oh no! Setelah itu kita putuskanlah untuk pulang ke rumah. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda sakit-sakit atau apalah kayak orang sebelumnya. Dan langsung pulang ke rumah, bilang sama orang tua. Kata orang tua, itu adalah tanda-tanda mau melahirkan. Pas nyampe pipis lagi ke belakang, ada tanda lagi. Oh no! Ada darah, warnanya agak merah-merah seperti jilbab ini. Cuma 1 tetes lah. Lagi hamil itu. Terus curiga lagi, ini apa, dan ini apa. Dan seterusnya, pada saat jam 12 siang mau sholat zuhur, saya merasakan ada yang sakit di pinggang saya. Sakit dia pinggang. Apa kekurangan air minum? Atau kekurangan apalah namanya. Dan setelah itu waktu berjalan terus, pada jam 1:30 makin sakit. Padahal saya lagi masak banyak-banyak saat itu. Sekitar jam 2 saya juga mendapati darah tersebut lebih banyak daripada biasanya. Allahu Akbar, saya curiga. Kata orang tua sih itu tanda mau melahirkan. Makin sakit, rasanya sakitnya itu seperti buang air besar yang sudah kebelet gitu. Kebelitnya nggak tahan, mau dikeluarin kayak gitu. Dan setelah itu pada jam 4:30 kita langsung menuju ke tempat bidan, agak jauh dari rumah, sekitar setengah jam atau 20 menit kalau dengan motor. Pas di tempat bidan, dan bidan memeriksa dengan periksaannya, katanya pembukaannya sudah 2, hampir 3. 2 selesai, masuk 3. Dan waktu itu saya langsung pergi main sama suami, beli air kelapa, duduk di tempat orang jual kelapa. Rasanya makin sakit ya, kayaknya udah di ujung ini sakitnya. Maksudnya kayak, maaf ya, kayak BAB gitu, gitulah rasanya. Makin santai kita di sana, ditanya sama orang penjual kelapa muda, kapan lahirannya? Belum tahu, kata kita kan juga nggak tahu. Lanjut, sesampai di rumah saya mendapati yang namanya darah lagi, lebih banyak daripada biasanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Pada waktu itu saya jalan-jalan keliling rumah, maksudnya tepi ke tepi jalan-jalan supaya mempermudah kelahiran ini maksudnya. Ya,
perasaan takut, cemas, campur bahagia. Itulah perasaan waktu saat itu. Dan pada maghrib sholat dulu, habis sholat saya langsung tidur. Oh, come on. Tidur karena sakit ya, nggak ada tidur seharian gitu. Biasanya ada tidur dalam sehari. Dan sekarang tidur, habis tidur saya pas tepat azan datang, azan Isya, langsung terbangun karena sakitnya minta ampun. Mau keluar gimana ya? Mau keluar waktu itu, mau keluar kayak BAB kayak gitu rasanya. Dan waktu itu saya pergilah ke WC lagi, mau berwuduk istilahnya, mau berwuduk Isya. Dan di saat itu saya mendapati sakit perut yang kayak apa ya, kayak melilit kayak gitu. Dan pada akhirnya gimana di WC, makin banyak darah yang keluar, sekitar beberapa tetes itu, banyak pokoknya. Langsung duduk di tempat, kata emak di kampung, katanya itu udah mau melahirkan. Itu cemas minta ampun. Dan akhirnya duduk karena kesakitan, nggak kuat, mau keluarin rasanya, mau ngeluarin anak tersebut secara real, secara nyata di sana, di tempat duduk di rumah. Setelah itu lama langsung pecah ketuban. Kirain apa? Kirain kentut waktu itu. Ternyata ketuban. Oh no. Dan saat itu langsung telepon suami. Si suami langsung menuju ke rumah dari tokonya, langsung tutup toko. Dan setelah itu langsung beres-beres, kita menuju ke tempat bidan. Di tempat bidan itu rasanya mau ngeluarin anak rasanya. Allahu Akbar. Kata bidan, oh udah pembukaan 8 mau 9. Subhanallah, cepat amat rasanya. Dan selisih beberapa menit, langsung si suami kasih surprise dengan memeluk, dengan mencium, dengan mengucapkan kata-kata doa kepada telinga. Ekspresinya Allahu Akbar. Ekspresinya seperti cemas, bahagia, penuh semuanya. Itulah ekspresi suami. Orang tua juga kayak gitu. Yang kita butuhkan saat melahirkan itu adalah orang tua dan suami. Itu dua itu memang penting banget. Berapa jasanya orang tua kita ya. Yeah. Subhanallah. Dan selang beberapa menit habis itu, terasalah makin kerasa. Pembukaannya udah 9. Oh no. Udah 9 mau 10. Allahu Akbar, minta ampun. Setelah itu saya langsung dikasih petunjuk, gini kayak gini lahirannya katanya. Ambil nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Setelah itu karena anak ini belum juga keluar, kan ketuban juga udah banyak yang keluar, bidannya cemas, langsung digunting. Allahu Akbar, perihnya minta ampun. Oh no. Perih bercampur dengan senang. Kenapa ya nggak keluar anak ini? Berpikir panjang waktu itu. Gimana. Dan saat itu langsung dihejan. Anak pun keluar. Pas anak keluar, langsung dilihat ada lilitan tali pusat sekitar 2. Ya, sekitar 2. Satu di sini dan satu di sininya, sebelah kanannya. Allahu Akbar. Perasaan ini sungguh bercampur tangis, bercampur tawa, bercampur semuanya menjadi satu. Rasa sakit karena digunting,
rasa bahagia karena anak keluar. Alhamdulillahnya minta ampun. Bangga melihat anak keluar. Gak penting berapa panjang pun jahitnya. Pada waktu itu saya pun terkejut serta bahagia. Anak ini juga besar, 3,8 kilo. Subhanallah. Saat anak udah lahir, semuanya hilang. Yang ada itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, anak ini langsung diazankan oleh si suami. Semua orang di tempat itu bahagia, sedih penuh bahagia semuanya. Alhamdulillah. Nah, begitulah pengalaman saya melahirkan normal anak pertama. Kalau dibilang sakit, mungkin iya. Kalau dibilang senang, mungkin juga iya ya. Nah, begitulah pengalaman saya melahirkan anak pertama secara normal. Lupa di subscribe channelnya Fauziah Nur Fazam. Dan tentunya jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dadah.